Selamat datang kembali di cerita horor Yuda. Di cerita kita kali ini, saya akan bercerita tentang cerita horor ketika kita sendirian di dalam rumah. Cerita horor di dalam rumah itu halusinasi atau realita. Jadi gini ceritanya. Pada saat itu, di satu ketika saya pulang dari perjalanan jauh dari pekerjaan di luar kota. Saya pulang, tapi ibu saya kembali memberikan kabar bahwa di rumah tidak ada orang. Jadi untuk sementara waktu saya sendiri di rumah. Baiklah, sore hari saya pulang sampai rumah. Begitu berada di pintu gerbang rumah, gerimis mulai turun. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendadak sudah mulai gelap. Jadi sekitar jam 4:30 itu sudah hampir menyerupai maghrib karena gelap ya. Saya masuk ke dalam rumah, mulai menyalakan lampu satu persatu. Tapi kok seakan sore itu suasananya beda ya. Ketika saya masuk ke dalam rumah, bulu kuduk saya merinding. Mata saya tidak karuan melihat beberapa sudut rumah. Perasaan saya was-was seperti ada yang mengawasi. Di situ saya mulai berpikir, wah, kayaknya ada yang nggak beres nih. Tapi saya kembali berpikir, apa perasaan saya doang ya? Nah sudahlah, teman-teman ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Bulu kuduk merinding, perasaan was-was seperti ada yang mengawasi ketika kalian sendirian di rumah. Baiklah, saya lanjutkan ceritanya. Geluduk mulai turun, petir mulai menyambar, gerimis pun semakin deras. Perasaan itu semakin kencang. Akhirnya saya memutuskan masuk ke dalam kamar. Saya coba nyalakan TV untuk menghibur. Tiba-tiba mati lampu. Astagfirullah. Saya kaget pada saat itu. Saya panik. Saya mencari senter. Senter itu tidak ada di tempat biasanya. Akhirnya saya menyalakan korek untuk mencari senter itu. Senter pun ketemu. Senter ketemu. Tiba-tiba perasaan deg-degan, bulu kuduk merinding, dan was-was seperti ada yang mengawasi kembali berasa dan semakin sangat kencang. Saya harus memberanikan diri untuk melihat keluar. Saya intip ke jendela. Saya lihat ada lampu nyala. Berarti ini bukan mati lampu, tapi LCD saya menjepret.
Berarti saya harus keluar dan menyalakan kembali listrik ini. Tapi sangat-sangat takut pada saat itu. Oke. Saya perlahan membuka pintu. Saya senter saya mengarah ke kaki. Saya tidak berani mengarahkan senter itu ke depan atau berputar. Saya mulai berjalan melewati ruang tamu. Tiba-tiba saya dikagetkan. Blang! Ternyata kucing yang menjatuhkan barang. Rasa deg-degan saya semakin besar. Saya kembali berjalan. Melewati ruang tamu dan hampir menuju ruang tamu luar. Jadi di rumah saya itu ada dua ruang tamu, Ruang tamu yang saya maksud adalah ruang keluarga. Ruang tamu yang untuk menerima tamu itu ada di pintu masuk. Jadi pintu masuk langsung ruang tamu penerima tamu. Di situ saya melihat sosok wanita duduk di bangku ruang tamu saya. Sentak saya langsung berhenti dan tidak berani melihat. Tapi saya harus menyalakan lampu ini. Saya penasaran. Itu wanita gak bergerak. Dia diem dengan rambut panjang, pakaian seperti pakaian panjang kayak nona-nona Belanda lah gitu. Wah, ini ada yang aneh nih. Saya coba senterin. Saya coba senter ke arah sosok tersebut. Mukanya tertutup rambut. Tak lama kemudian sosok itu menoleh ke saya dengan muka yang pucat dan tatapan mata yang tajam. Saya jelas tidak kenal perempuan ini siapa, tapi yang jelas yang ada di benak saya pada saat itu, dia itu setan. Saya berlari kembali ke kamar saya pada saat itu. Saya tidak berani keluar karena pintu keluar itu saya harus melewati dia. Saya kembali, saya menelpon teman saya atau teman spiritual. Saya menelpon orang tua saya menelpon siapa saja yang bisa saya telepon. Akhirnya ibu saya nyambung. Bu, saya melihat sosok perempuan. Nggak tahu ini setan atau apa. Dia ada di dalam itu. Ibu saya cuma coba menenangkan. Ya sudah, kamu yakinkan. Sekali lagi kamu keluar, nyalakan lampu LCD itu, naikkan, dan kamu yakinkan ke diri kamu sendiri bahwa di situ tidak ada sosok tersebut. Kamu yakinkan bahwa rumah kamu berada di dalam rumah sendiri. Jangan ada pikiran macam-macam. Baca doa, beranikan diri, yakinkan bahwa Allah sebagai pelindung kita satu-satunya. Baik, saya lakukan apa perintah ibu saya. Saya kembali melewati ruang tamu, menuju ruang tamu depan. Dan betul kata ibu saya, sosok itu sudah tidak ada. Secepat mungkin saya lari keluar, saya menyalakan lampu. Alhamdulillah. Saya masuk kembali ke ruangan. Tapi rasa was-was, deg-degan, dan bulu kuduk itu
muncul kembali. Baiklah teman-teman, itu sedikit kisah dari saya tentang sendiri di rumah, dan mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Kalian berada di cerita horor Yuda dengan konsep audio tanpa visual. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Saya Brahma Yuda Prawira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.